Yang dimaksud di sini, terkadang apabila seorang hamba ia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya itu makin lama menaik. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di saat ia sedang baik-baiknya, imannya menurun karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disengaja maupun tidak sengaja. Makanya adanya acara-acara seperti ini agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya seseorang bisa merasakan daripada lezatnya keimanan. Seorang hamba Allah bisa merasakan daripada lezatnya keimanan ketika ia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan juga agama Islam sebagai agamanya, dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasulnya. Insyaallah itu semua terdapat pada diri kita yang hadir pada acara ini. Kita bisa merasakan lezatnya keimanan, dan juga kita menjadi hamba-hamba yang dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya keimanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas tak jauh pada hari ini Al-Fakir hanya ingin sedikit memberikan kata-kata kepada anak-anak muda. Acaranya hari ini acara madrasah ibtidaiyah. Ini anak-anak kecil, anak-anak muda yang hadir pada acara ini, terutama orang tuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita semua, terutama bapak-bapak, ibu-ibu nih, untuk anak-anaknya. Pengen anak-anaknya soleh dan solehah? Pengen kagak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bi thalathatin hisalin." Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbu ahli baitin nabi, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya agar kita bisa didik anak-anak kita ini dari kecilnya bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi mencintai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ajarkanlah salawat kepadanya. Anak-anak kita di zaman sekarang, masya Allah, dari kecilnya datang ke masjid, sebelum azan mereka sudah mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat siapa? Saya tanya sama ibu-ibu ini. Buat orang tuanya. Bukan cuma buat anaknya, orang tuanya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kampung jadi makmur, satu kampung jadi berkah gara-gara satu anak yang ia mengumandangkan salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gak tahu artinya, dari kecil ajarin salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarin anak-anak kita ini untuk datang ke dalam majelis taklim. Ajak anak-anak kita buat datang ke dalam majelis-majelis kebaikan seperti ini, agar mereka apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat-tempat seperti ini dikisahkan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tadi kita membaca daripada kitab Maulid, tadi baca Maulid Simtud Durar ya. Baca kitab Maulid Simtud Durar, semuanya diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang ada di dalam kitab Simtud Durar tersebut menjelaskan tentang baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja yang bisa kita ambil,
sedikit tapi bermakna untuk semua. Nabi Muhammad SAW, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi, kata beliau, Nabi Muhammad SAW, basyarun la kal bashar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya, memiliki akhlak yang mulia. Kalau nabi-nabi yang lain memiliki keistimewaan yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW lebih dari itu. Di saat Nabi Muhammad SAW saat kecil, beliau menunjuk ke bulan, beliau menunjuk kepada bintang. Seketika tangan beliau menggerakkan tangannya ke kanan, bulan tersebut mengikuti tangan beliau, mengikuti arah jari beliau. Di saat kaum kafir Quraisy ingin meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW tentang kenabiannya beliau, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba terbelahlah daripada bulan tersebut. Mukjizat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terakhir yang kita tahu apa? Al-Quran. Menjadi sebuah aib bagi kita, anak-anak muda, jikalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mengaku ia adalah seorang muslim, ia nggak bisa baca Al-Quran, ia nggak bisa baca Al-Quran. Makanya Nabi negesin tadi tilawatil Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Di antara kalian sebaik-baiknya kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Insya Allah kita termasuk orang yang menghafal Al-Quran. Adik-adik kita ini bisa hafal 30 juz Al-Quran insya Allah nanti, dan bisa memberikan mahkota kepada kita semuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak kepada kita semua, kita sekarang mengintrospeksi diri kita. Kita pengen jadi diri yang lebih baik. Ajarkan anak-anak kita juga untuk menjadi anak-anak yang selalu mengintrospeksi dirinya, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, mengikuti Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ini lagi zamannya, lagi ramai-ramainya, dikit lagi insya Allah ada yang namanya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Kalau anak-anak muda zaman sekarang juga manggilnya Idul Adha atau Idul Kurban. Ketika pada saat itu orang-orang semuanya mereka saling berkorbankan harta mereka, raga mereka, jiwa mereka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya gak pengen jauh-jauh membahas hari ini, pengen membahas kurban saja, karena insya Allah dikit lagi kita akan bertemu Hari Raya Idul Adha. Kampung ini Masya Allah saya yakin banyak yang berkurban ya. Tahun ini mau kambing mau sapi gak masalah. Kalau tahun ini belum diberikan rezeki oleh Allah, tahun depannya bisa berkurban insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Adanya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban yang pertama adalah sebuah pengingat bagi kita tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang bisa kita ambil satu atau dua yang bisa kita ambil hikmahnya daripada pelajaran tersebut adalah seorang orang tua yang mengorbankan anaknya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya anak tersebut patuh kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang berkurban, setiap bulu-bulu yang ada pada hewan tersebut akan dihitung daripada kebaikan. Orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada sibuk main HP di sini nih. Ayo, pada sibuk main sendiri. Udah sibuk main HP, mau ngobrol habis ini bisa ya, atau sebelum ini bisa hadir di sini
duduk yang rapi ya, dalam rasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak